Guru sebagai penggerak pendidikan harus mampu merealisasikan kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning yang dikembangkan saat ini demi mewujudkan sistem pendidikan berkualitas. Melalui kurikulum merdeka, guru dituntut harus mampu beradaptasi dan terus belajar hingga mampu melahirkan inovasi pembelajaran guna menjawab berbagai tantangan dalam dunia pendidikan sehingga tercapainya pendidikan yang berkualitas seperti yang dicita-citakan oleh semua penyelenggara pendidikan. Matematika merupakan mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan 12 tahun, harus menerapkan semua model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk aktif dan pembelajaran lebih menyenangkan atau dikenal dengan joyful learning. Namun realitasnya, proses pembelajaran matematika selama ini hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik cenderung pasif. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, maka saya membuat sebuah media pembelajaran. Media pembelajaran ini mendorong siswa aktif dan pastinya pembelajaran akan berpusat ke siswa. Saya mengembangkan media pembelajaran non-digital yang bahannya terbuat dari barang-barang bekas. Media pembelajaran ini selain berguna bagi proses pembelajaran, juga sebagai bentuk kepedulian kita kepada lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nismaner Buhar. Saya dari Mindua Kabupaten Gorontalo. Pada kesempatan ini saya ingin mengenalkan media pembelajaran yang sudah saya buat. Media ini saya buat untuk mata pelajaran matematika di kelas 4, yaitu materi satuan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan hubungan antara satuan baku, panjang, dan satuan berat. Media pembelajaran yang sudah saya buat adalah saya sebut sebagai papan satuan. Seperti yang adik-adik ketahui bahwa satuan itu terdiri dari satuan panjang dan satuan berat. Satuan panjang yang paling kecil adalah milimeter, selanjutnya sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Sedangkan satuan berat yang paling kecil adalah miligram, sentigram, desigram, gram, dekagram, hektogram, dan kilogram. Nah, bagaimana cara mengubah satuan satu ke satuan yang lainnya? Kita gunakan papan satuan ini. Dan dengan menggunakan papan satuan ini, menghitung satuan satu ke satuan berikutnya akan menjadi lebih mudah. Adapun cara penggunaan papan satuan ini, mari kita perhatikan sama-sama contoh berikut ini. Pada contoh soal, kita akan mengubah satuan sentimeter ke dekameter. Nah, bagaimana cara penggunaan papan satuannya? Jadi, simak dengan baik. Pertama-tama, kalian harus fokus dulu pada satuan sentimeter sampai dekameter, tidak fokus pada satuan yang lain. Kenapa? Yang akan dirubah adalah sentimeter ke dekameter. Makanya fokusnya hanya pada kolom sentimeter sampai ke dekameter. Angka yang akan kita rubah yaitu 125 cm akan dirubah ke dekameter. Nah, kita ambil angka yang tersedia pada kotak sebelah kiri. Angka 1 kita ambil, angka 2, dan angka 5. Adik-adik semuanya, ini adalah angka 125. Jadi angka 5, angka yang paling kanan, angka yang menempati tempat satuan akan kita isi pada kotak sentimeter dulu. Karena sentimeter ini akan dirubah ke dekameter. Sekali lagi kita hanya fokus dari sentimeter ke dekameter. Selanjutnya kita isi pada kotak desimeter. Lanjut kita isi kotak meter. Bagaimana dengan dekameter? Sudah tidak ada angka lagi yang akan diisi pada kotak dekameter. Kita ambil angka 0. Karena angka sentimeter
lebih besar, yaitu dekameter, maka hasilnya adalah 0,125. Oh wow. Sampai situ paham adik-adik? Bagaimana dengan satuan yang lain? Nah, mari kita perhatikan kembali soal yang berikut, yaitu kita akan mengubah satuan meter ke hektometer, yaitu 1367 kita akan ubah ke hektometer. Nah, kita akan ambil kembali angka yang sudah tersedia pada kotak angka di samping, dan saya ingatkan kembali bahwa untuk mengubah meter ke hektometer, kalian hanya fokus pada tiga kotaknya, yaitu dari meter sampai hektometer. Abaikan kotak yang lain, karena yang akan kita rubah adalah meter ke hektometer. Di tangan saya sudah ada angka 1367. Nah, kita akan merubah 1367 meter ke hektometer. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, angka 7 akan diisi pada kotak meter, lanjutnya 6, dan masih ada dua angka, yaitu 1 dengan 3. Karena kita hanya fokus pada satuan meter sampai hektometer, maka dua angka ini langsung kita isi di hektometer, jadinya adalah 13. Maka hasilnya adalah 13,67. Tadi kita sudah belajar cara menghitung satuan atau merubah satuan dari satuan kecil ke satuan yang lebih besar dengan menggunakan papan satuan. Bagaimana sebaliknya, yaitu merubah satuan yang lebih besar ke satuan yang lebih kecil. Saya berikan satu contoh, misalkan 29 hektometer akan dirubah ke desimeter. Langsung ambil saja pada kotak angka 29, kita isi pada kotak hektometer. Karena akan kita rubah dari hektometer ke desimeter, maka fokusnya lagi hanya dari hektometer ke desimeter. Terus angka-angka apa yang akan menempati tiga kotak ini yang sampai desimeter? Kita ambil angka 0 sampai memenuhi kotak desimeter. Karena yang akan kita rubah dari besaran yang lebih besar ke besaran yang lebih kecil, maka hasilnya adalah 29.000. Bagaimana? Gampang kan belajar matematika? Adik-adik semuanya, sekarang kita akan menentukan satuan berat. Adapun caranya adalah sama seperti menentukan satuan panjang. Nah, sekarang perhatikan soal di samping. Jangan lupa tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.